Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, Masya Allah senang sekali kajian hati kembali menjumpai pemirsa dan juga para bunda. Pastinya pemirsa mudah-mudahan dalam keadaan sehat seperti juga Ahilman yang ada di sini. Gimana A, sehat A? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan kajian hati hadir ke hadapan pemirsa dengan tema mengetuk pintu langit saat bumi enggan menjawab. Masya Allah. Mengenai tema yang kita angkat pada episode kali ini, Mangga A dibuka tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya A. Bunda sayang pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan dalam hidup, betul? Kita punya harapan dan kita punya kebutuhan. Bagaimana cara kita agar semua kebutuhan dan keinginan kita bisa Allah hadirkan dalam kehidupan? Tentu jawabannya ada satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu doa. Apa? Doa. Doa. Doa itu perintah Allah. Doa itu cara kita meminta kepada Allah atas setiap apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan setiap permintaanmu. Tapi kadang Ahilman, kita sering berdoa, kita sering mengetuk pintu langit. Tapi kenapa ya kadang jawaban Allah mungkin belum sesuai dengan permintaan kita. Kita mintanya A, Allah kasihnya B. Kita maunya begini, Allah maunya begitu. Kadang kita merasa, apa Allah enggak tahu permintaan kita? Apa Allah enggak ngerti perasaan kita? Mohon maaf, untuk semua doamu yang belum sesuai dengan permintaanmu, jangan pernah menganggap Allah tidak tahu dengan doamu. Jangan pernah menganggap Allah tidak mengerti atas perasaanmu. Allah tahu, Allah ngerti, Allah paham. Tapi yang harus Bunda pahami, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka sesungguhnya Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka ketika kita berdoa itu adalah keharusan. Ketika kita berdoa itu adalah sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Kadang yang kita mau belum tentu baik menurut Allah. Setuju? Setuju. Tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Maka selain nanti berdoa, ada satu amalan lain yang harus kita hadirkan, yakni istikharah. Apa? Istikharah. Hadirkan sholat istikharah. Istikharah bukan hanya dihadirkan ketika kita bimbang dengan pilihan. Tapi istikharah juga dihadirkan ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, zikir, doa. Disitulah kita akan menemukan kekuatan istikharah yang dihadirkan. Ada 5 tahapan istikharah yang harus kita pahami.
Satu, bersuci dengan cara berwudu. Doa orang yang punya wudu lebih utama daripada doa orang yang tidak punya wudu. Yang kedua, sholat 2 rakaat. Khusus ketika sholat, niat istikharah meminta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, doa dan zikir. Zikir artinya menyebut nama Allah. Doa artinya meminta kepada Allah. Yang keempat, baca Quran. Bunda boleh nanti random buka Al-Quran, ketemu ayat yang mana, lihat maknanya, baca tafsirnya, boleh jadi itu jawaban istikharah dari apa yang kita mintakan kepada Allah. Dan yang kelima, berserah kepada Allah. Percayalah, yang paling tahu tentang isi hati kita siapa? Allah. Yang menggenggam takdir kita siapa? Allah. Mungkin doamu belum dikabulkan di dunia, tapi boleh jadi Allah menyimpan doanya nanti di surga. Amin ya Rabbal alamin. Kajian hati. Ayo langsung kita sapa, ada Kak Indah Lorian. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Lorian. Saya itu dari broken home, hancurnya itu dari umur mungkin 5-4 tahun. Jadi emang gak ada kenangan untuk keluarga cemara gitu. Karena dari kecil saya sering ngeliat ayah saya itu ibu saya. Sampai akhirnya lanjut punya anak kedua, adik saya kembar. Karena waktu itu kembar jadi ibu mungkin tidak bisa melayani suami karena lagi hamil besar. Akhirnya ayah saya itu selingkuh sama tante saya sendiri di rumah. Karena tante itu udah dianggap anak sendiri, udah satu rumah gitu sama ibu, disekolahin dari kecil. Terus selama bertahun-tahun, kalau di total sekitar 7 tahun, mereka itu diem-diem pacaran. Waktu saya kecil saya ingat pernah ngeliat mereka pakai handuk doang gitu. Tapi waktu kecil saya nggak tahu itu apa, jadi saya cuma diem aja. Akhirnya puncaknya, ibu saya hamil lagi anak ketiga. Dan bapak saya, ayah saya nggak percaya itu anaknya dari ayah saya. Dan mereka akhirnya mutusin untuk bercerai. Setelah bercerai, ibu saya dijodohkan oleh keluarga untuk pindah ke Batam. Dan saat di Batam, beberapa bulan tante yang berselingkuh dengan ayah saya tadi datang ke sana dengan keadaan hamil besar dari ayah saya. Jadi dia hamil, bilang kalau ini anak dari mantan suami kamu. Terus ibu aku nggak tahu tapi kenapa ibu aku masih mau nerima. Dan sama ibu ditolong lagi, anaknya sekarang diadopsi sama orang. Setelah anaknya lahir, ibu di sana nikah sama orang baru, punya anak tiri, dan anak tirinya itu maksa untuk nikah sama tante itu. Jadi ibu aku mutusin untuk cerai lagi karena tante aku maksa buat nikah sama anak tiri itu. Akhirnya ibu aku pulang dan ibu aku sekarang merantau untuk jadi TKW di Cina. Karena maka itu dia nggak bisa hadir di sini. Dan dari kecil saya itu udah dipulin. Saya pernah dilecehkan juga sama sepupu saya, tapi ayah saya diam aja. Lalu saya pernah pesantren 3 tahun. Di pesantren saya selalu berdoa. Kalau kata Ustadz tadi harus berdoa, saya bertahun-tahun berdoa semoga bapak saya itu meninggal ya. Saya udah yakin kalau saya bakal sembuh semua sakit hati ini kalau bapak saya udah meninggal. Tapi seberapa banyak saya doa, saya nggak pernah dikabulin sama Tuhan.
saya ngerasa kecewa sama diri sendiri, manusia, saya benci sama laki-laki dan saya buka jilbab, saya nyoba minuman, saya nyoba semuanya dan saya sering belajar di pesantren katanya kalau tanggung jawab anak perempuan adalah dari bapaknya, maka itu saya pengen ngelakuin itu semua biar bapak saya masuk neraka yang paling dalam. Kenapa hidup saya kayak gini? Akhirnya sekarang saya coba pelan-pelan nerima, tapi saya pengen nanya ke Ustadz, sebenarnya pertanyaan saya, Ustadz, gimana dengan semua saya ngerasa Tuhan jahat sama saya. Dan saya melampiaskan itu semua dengan hal-hal yang mungkin sifatnya sementara. Kalau minum rasanya jadi lupa semuanya. Tapi sebenarnya di hati saya nggak mau terus-terusan kayak gitu. Dan saya pengen tahu dari sudut pandang Ustadz, harusnya saya gimana. Bunda, pertama Ahilman mengucapkan banyak terima kasih. Mbak Lorian sudah mau hadir di kajian hati. Izinkan saya untuk mengingatkan semua para ayah di luar sana. Khususnya untuk para ayah yang diamanahkan anak perempuan. Belajar ya jadi ayah yang baik. Karena ternyata cinta pertama anak perempuan itu harusnya adalah ayahnya. Maka jika anak perempuan itu tumbuh tanpa kasih sayang dari ayahnya, bahkan ada luka yang pernah ditorehkan oleh ayahnya, maka luka itu akan jadi trauma, menaun bertahun-tahun, bahkan jadi luka yang menyebabkan anak perempuan kita nanti tumbuh bukan dalam kebaikan, tapi tumbuhnya dalam keburukan. Hari ini kita menyaksikan Mbak Lorian kecewa dengan ayah. Sampai akhirnya beliau memilih jalan yang tidak Allah sukai. Memilih jalan yang Allah murkai. Tidak mungkin ini terjadi. Kecuali beliau sakit hati karena ayahnya. Maka dampak pendidikan ayah kepada anak itu harus benar-benar diperhatikan. Ayah itu teladan. Ayah itu role model. Ayah itu contoh terbaik yang akan mengantarkan kebaikan untuk anaknya. Yang kedua, Mbak Lorian, percayalah tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Allah tidak mungkin menghadirkan skenario hatimu patah, kecuali di balik patahan itu Allah titipkan cahaya untuk dirimu. Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres. Jangan berjudi ketika frustasi. Jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah. Ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, back to Allah, kembali kepada Allah. Mungkin selama ini Allah ingatkan kita dengan luka agar hati kita terbuka dan agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Lorian,
percaya ya, Allah tidak mungkin meletakkan takdir kemarin kecuali ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Tinggal pertanyaannya, Mbak Loriannya mau tenggelam dengan luka itu atau mau menemukan hikmah di balik luka itu? Pasti jawabannya ingin menemukan hikmah. Maka sekarang perbaiki diri, jaga hati. Cukuplah kemarin ayah yang melukai. Setelah ini harus ada kebaikan-kebaikan yang Mbak Lorian lakukan. Nitip ya, satu sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jangan tinggalkan sholat ya. Sholat itu kunci kebaikan. Karena ternyata berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Dari mana ya saya mulai hidup saya agar lebih baik? Satu saja. Mulai dengan perbaiki sholat. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Berteman dengan teman yang baik akan bikin kita baik. Berteman dengan teman yang buruk akan membuat kita buruk. Dan yang ketiga, sibuk dengan majelis ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Dan laki-laki harus disibukkan dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak disibukkan dengan ilmu, maka laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Maka dua-duanya harus kuat ilmunya. Dan Mbak Lorian, tatap semua dengan kebaikan Allah. Perbaiki diri, sholatnya dijaga, cari teman yang baik. Dan yang ketiga, sering-sering majelis ilmu, sering-sering mungkin pemirsa nonton kajian hati. Semoga hadirnya kami bisa menjadi penyejuk hati, penendang jiwa kita yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jujur aku lega banget karena aku gak ekspektasi kalau aku bakal didengerin segitunya. Karena menurut aku jamaah jadi sampai yang dengerin banget. Aku kaget pas aku ngadep kanan kiri mereka udah nangis semua. Aku nggak nyangka banyak yang relate. Tadi langsung ada yang pada meluk-meluk aku banyak. Katanya makasih soalnya itu sama pertanyaannya yang kayak aku pengen tanyain. Rasanya lega banget, semoga apa yang aku pertanyakan dan jawaban dari Ustadz tuh bisa bermanfaat buat yang lain juga sih.